Selamat datang di video presentasi penjabaran rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, di video ini kita akan mempelajari rumus penjumlahan sinus kosinus menjadi perkalian sinus dengan kosinus. Jadi kita akan mengubah penjumlahan pengurangan menjadi perkalian. Nah, mari kita ke yang pertama, yaitu kosinus P ditambahkan dengan kosinus Q. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubahnya menjadi perkalian trigonometri? Caranya adalah sederhana. Ya, jadi kita hanya perlu ingat penjumlahan dua sudut oleh sinus dengan kosinus. Dimana di sini adalah kosinus dengan kosinus, maka kosinus A tambah B itu sama dengan kosinus A dikalikan dengan kosinus B dikurangkan dengan sinus A dikalikan dengan sinus B. Dimana kosinus A dikurangkan dengan B itu sama dengan kosinus A dikalikan dengan kosinus B ditambahkan dengan sinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, karena kita perlu penjumlahan, maka mari kita jumlahkan kedua kosinus ini. Nah, maka jika kita jumlahkan, ini akan menjadi kosinus A tambah B. Kita jumlahkan dengan kosinus A kurang B, itu akan sama dengan kosinus A dikalikan kosinus B, kita jumlahkan dengan kosinus A dikalikan dengan kosinus B. Dimana itu akan menjadi 2 kosinus A dikalikan dengan kosinus B. Negatif sinus A dikalikan dengan sinus B, kita jumlahkan dengan positif sinus A dikalikan dengan sinus B. Maka itu akan menjadi 0, karena kita akan mengeliminasi kedua nilai tersebut. Nah, maka di sini kita telah menemukan kosinus A tambah B ditambahkan dengan kosinus A kurang B. Nah, maka jika kita perhatikan, bentuknya sudah hampir sama dengan kosinus P ditambahkan dengan kosinus Q. Nah, yang perlu kita ubah adalah A tambah B dengan A tambah A kurang B menjadi P dengan Q. Nah, maka mari kita misalkan P itu sama dengan A tambah B, di mana Q itu sama dengan A kurang B. Nah, dengan demikian, maka kita telah menemukan rumusnya, yaitu kosinus P ditambahkan dengan kosinus Q itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan kosinus. Nah, di sini kita perlu mengubah nilai A dengan nilai B menjadi P dengan Q. Nah, caranya adalah sebagai berikut, yaitu nilai yang kita perlukan adalah nilai A dengan P dengan Q. Yang kita tidak perlukan adalah nilai B. Ya, di sini A kita perlu mengubah ke dalam P dengan Q. Nah, maka untuk mengeliminasi nilai B tersebut, maka kita hanya perlu jumlahkan kedua persamaan tersebut. Makanya P ditambahkan dengan Q sama dengan A tambah A, itulah 2A. B ditambahkan dengan negatif B, itu kan menjadi 0. Maka 2A itu sama dengan P tambah Q. Maka di sini hanyalah A. Maka kita bisa tuliskan bahwa A itu sama dengan setengah P ditambahkan dengan Q. Nah, sangat sederhana bukan? Maka ini adalah 2 kosinus setengah P tambah Q. Lalu kita kalikan dengan kosinus B. Dengan cara yang sama, mari kita ubah B tersebut menjadi P dengan Q. Nah, di sini adalah P sama dengan A tambah B, di mana Q sama dengan A kurang B. Yang nilai yang kita perlukan adalah B P dengan Q. Nah, maka kita perlu mengeliminasi nilai A. Nah, untuk mengeliminasi nilai A, maka kita perlu kurangkan kedua persamaan tersebut. Karena positif dikurangkan dengan positif akan menjadi 0. Maka inilah P kurang Q sama dengan positif dikurangkan dengan negatif, itu akan menjadi 2B. Maka kita bisa tuliskan bahwa B itu sama dengan setengah P dikurangkan dengan Q. Nah, dengan demikian ini adalah kosinus setengah P dikurangkan dengan Q. Nah, maka kita telah mengubah penjumlahan kosinus dengan kosinus menjadi perkalian kosinus dengan kosinus, yaitu 2 dikalikan dengan kosinus setengah P tambah Q, kita kalikan dengan kosinus setengah P kurang Q. Ya. Nah, mari kita ke rumus lainnya. Mari kita gariskan dahulu, yaitu kosinus
P dikurangkan dengan kosinus Q. Ini akan sama dengan, nah maka kita hanya perlu tuliskan penjumlahan dua sudut tersebut oleh kosinus, yaitu kosinus A tambah B dengan kosinus A kurang B, di mana kosinus A tambah B itu adalah kosinus A dikalikan dengan kosinus B dikurangkan dengan sinus A dikalikan dengan sinus B, di mana kosinus A kurang B itu adalah kosinus A dikalikan dengan kosinus B ditambahkan dengan sinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, yang kita perlukan adalah pengurangan dua kosinus. Nah, maka kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa kosinus A tambah B dikurangkan dengan kosinus A kurang B itu akan sama dengan kosinus A kali kosinus B kita kurangkan dengan kosinus A dikalikan kosinus B itu akan menjadi 0. Negatif sinus A dikalikan sinus B kita kurangkan dengan sinus A sinus B, maka ini akan menjadi negatif dari 2 sinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, dengan cara yang sama mari kita substitusikan A tambah B dengan A kurang B menjadi P dengan Q, maka ini akan menjadi kosinus P dikurangkan dengan kosinus Q itu sama dengan negatif 2 dari sinus setengah P tambah Q dikalikan dengan sinus setengah P kurang Q. Nah, maka kita telah temukan rumus ini, yaitu kosinus P kurang kosinus Q itu sama dengan negatif 2 dari sinus setengah P tambah Q dikalikan dengan sinus setengah P kurang Q. Ya, maka pengurangan kosinus dengan kosinus itu akan menjadi perkalian sinus dengan sinus. Nah, mari kita ke rumus yang lain, yaitu penjumlahan sinus dengan sinus, yaitu sinus P ditambahkan dengan sinus Q. Nah, dengan cara yang sama, mari kita jabarkan sinus P ditambahkan dengan sinus Q, yaitu penjumlahan dua sudut oleh sinus, yaitu sinus A ditambah sinus B dengan sinus A dikurangkan sinus B, di mana itu sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B, lalu kita jumlahkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B, di mana untuk sinus A kurang sinus B itu adalah sinus A dikalikan dengan kosinus B kita kurangkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, yang kita perlukan adalah penjumlahan. Maka mari kita jumlahkan kedua rumus tersebut, di mana itu akan menjadi sinus A tambah B kita jumlahkan dengan sinus A kurang B, lalu itu akan sama dengan sinus A kali kosinus B kita jumlahkan dengan sinus A dikalikan kosinus B, di mana itu akan menjadi 2 sinus A kosinus B. Positif kosinus A dikalikan sinus B kita jumlahkan dengan negatif kosinus A dikalikan dengan sinus B, di mana itu akan menjadi 0. Maka dengan cara yang sama, mari kita substitusikan P itu sama dengan A tambah B, Q itu sama dengan A kurang B. Nah, maka kalian akan menemukan bahwa sinus P ditambahkan dengan sinus Q itu sama dengan 2 dikalikan dengan sinus setengah P tambah Q dikalikan dengan kosinus setengah P kurang Q. Nah, maka sinus P ditambahkan dengan sinus Q itu akan menjadi perkalian sinus dengan kosinus, yaitu 2 sinus setengah P tambah Q dikalikan dengan kosinus setengah P dikurangkan dengan Q. Nah, sangat sederhana bukan? Jadi yang paling penting adalah kita perlu mengetahui penjumlahan dua sudut oleh sinus dengan kosinus. Setelah itu, semua rumus dapat dijabarkan dari kedua rumus tersebut. Yang terakhir adalah sinus P dikurangkan dengan sinus Q. Dengan cara yang sama, mari kita jabarkan, yaitu sinus A ditambahkan dengan B itu sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B kita jumlahkan dengan kosinus
A dikalikan dengan sinus B, di mana sinus A dikurangkan dengan B, ini adalah sinus ya, sinus A dikurangkan dengan B itu sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B dikurangkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, yang kita perlukan adalah pengurangan sinus. Maka mari kita kurangkan kedua sinus tersebut, di mana ini akan menjadi sinus A tambah B dikurangkan dengan sinus A dikurangkan dengan B, itu kan sama dengan sinus A dikalikan kosinus B dikurangkan dengan sinus A dikalikan kosinus B, di mana itu akan menjadi 0. Lalu kosinus A dikalikan sinus B dikurangkan dengan negatif kosinus A dikalikan dengan sinus B, di mana ini akan menjadi 2 kosinus A dikalikan dengan sinus B. Di mana jika kita ubah A dengan B, A tambah B dengan A kurang B dengan P dan Q, itu akan menjadi sinus P dikurangkan dengan sinus Q itu akan sama dengan 2 kosinus setengah P tambah Q dikalikan dengan sinus setengah P kurang Q. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu sinus P dikurangkan dengan sinus Q itu adalah 2 kosinus setengah P tambah Q dikalikan dengan sinus setengah P dikurangkan dengan Q. Nah, semoga Anda mengerti, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan menggunakan penjumlahan trigonometri untuk mengerjakan beberapa contoh soal.